Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 41519010149. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengerjaan dari proyek tugas besar 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada tugas besar 2 ini kami diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi baik berbasis CLI atau command line dan juga berbasis grafik atau GUI. Dan pada tugas besar 2 ini kami memilih untuk membuat aplikasi sistem manajemen dokter. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai coding, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai skenario dari aplikasi ini. Nah, jadi skenario-nya adalah admin dapat masukkan data-data seperti data pasien, data dokter, dan juga data ruangan. Contohnya untuk data pasien seperti nama, nomor telepon, alamat, dan juga penyakit atau keluhannya. Nah, untuk data dokter, admin dapat masukkan data-data yang berkaitan dengan dokter seperti nama dokter, alamat, nomor telepon, dan juga spesialisasi dari dokter tersebut. Dan yang ruangan, admin dapat mengisi data-data ruangan seperti ID ruangan, nomor ruangan, nama ruangan, dan juga nama gedung dari rumah sakit yang ada. Kemudian di bagian requirement, jadi untuk requirement dari program ini adalah pertama, selalu mengutamakan dalam membuat parent class karena ada beberapa atribut di kelas lain yang merupakan turunan dari kelas orang. Seperti contohnya adalah kelas dokter dan pasien, dimana kelas dokter itu menerima atribut dan metode yang ada pada kelas orang. Jadi nanti semua atribut dan metode pada kelas orang itu akan diturunkan ke kelas dokter. Begitu juga dengan kelas pasien yang akan menerima atribut dan metode dari kelas orang, atau istilah ini disebut dengan nama inheritance. Nah, kemudian sebelum aplikasi dapat dijalankan dengan baik, admin harus mengisi terlebih dahulu data dokter dan juga data pasien. Karena untuk mengisi data-data ruangan itu akan dimasukkan juga mengenai data pasien dan dokter. Kalau nggak ada data pasien dan dokter, maka kemungkinan nggak bisa diinput untuk data ruangannya. Itu untuk requirement-nya. Selanjutnya adalah alur bisnis. Jadi alur bisnis dari aplikasi ini adalah pasien akan datang ke rumah sakit dan menemui admin. Nah, dalam kasus ini admin ini orang yang memiliki kapabilitas di bidang kesehatan. Nah, setelah bertemu dengan admin, pasien harus mengatakan informasi data dirinya seperti nama, nomor telepon, dan juga keluhan atau penyakit yang sedang dirasakannya. Setelah itu admin akan memasukkan data-data tersebut ke dalam form pasien atau data-data pasien. Selanjutnya, admin akan memilihkan dokter yang sesuai dengan pasien tersebut berdasarkan keluhan atau penyakit yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dan diakhiri dengan memilih ruangan yang akan digunakan dalam perawatan pasien tersebut oleh admin. Kemudian kita langsung masuk dalam pertanyaan nomor 1, khususnya di poin A. Di sini kita diperintahkan untuk membuat minimal 4 kelas entity atau objek dengan data yang lengkap. Nah, pada kasus ini kami memiliki 5 objek atau entitas. Yang pertama adalah kelas orang, kemudian kelas dokter, kelas pasien, kelas ruangan, dan kelas jadwal praktek. Jadi ada 5 kelas. Ya, dimana khusus entitas atau kelas orang itu merupakan parent class dari kelas dokter dan kelas pasien. Nah, untuk yang nomor 1 poin B, program jalan dan menghasilkan output yang benar dan tepat. Dan di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Untuk SAM sudah dijalankan untuk database-nya. Kemudian saya akan masuk ke NetBeans. Di awal saya akan menjelaskan yang atau mendemokan yang CLI terlebih dahulu.
ini adalah aplikasi sistem manajemen dokter dalam bentuk CLI. Jadi yang pertama ada menu ya, yaitu menu dokter, pasien, dan ruangan. Jadi ketika kita menu, misal menu dokter, maka di dalamnya akan muncul menu lagi, seperti menu list dokter dan juga menu input data dokter. Nah sekarang saya akan masuk dulu ke menu dokter dengan memilih angka 1. Nah di sini akan muncul dua pilihan lagi, yaitu list data dokter dan yang kedua adalah input data dokter. Yang pertama saya akan memunculkan list data dokter terlebih dahulu dengan memasukkan angka 1 ke dalam program. Maka akan muncul beberapa nama dokter sini berdasarkan ID, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan juga spesialisnya. Dan ini akan saya buktikan apakah data ini sesuai dengan database atau tidak. Maka saya akan membuka PHP MyAdmin saya. Di bagian label dokter atau entitas dokter. Jadi sini ada nama yang serupa dengan di program 130. Data sama, berarti ini berhasil untuk terkoneksi dengan database. Dan perlu diketahui bahwa program ini terhubung dengan database MySQL dengan menggunakan salah satu API yang disediakan oleh Java, yaitu JDBC atau Java Database Connection. Kemudian saya akan coba untuk memasukkan data dokter dengan memilih angka nomor 2. Nama dokter bebas. Di sini saya akan masukkan nama dokternya adalah Eko misalnya. Kemudian alamatnya Tangerang. Nomor teleponnya bisa bebas. Untuk spesialisasinya saya pilih jantung. Akan saya coba lagi masukkan list dokternya. Saya ngecek list dokternya dengan memasukkan angka 1 ke dalam program. Ternyata nama dokter Eko dengan spesialis jantung sudah masuk ke dalam database dan sudah muncul di dalam list program ini. Dan untuk membuktikannya apakah data ini berhasil masuk juga dalam database, saya akan mengecek di PHP MyAdmin. Sini saya refresh dan data dokter sudah masuk dengan ID 131. Oke. Nah kemudian saya akan mencoba menu lain dalam program ini, yaitu menu pasien, dengan masukkan angka nomor 2 dan saya akan menampilkan list pasiennya terlebih dahulu dengan menekan angka 1. Sini ada 11 pasien. Saya akan coba cocokkan dulu dengan database apakah datanya serupa atau enggak. Ternyata datanya sama, ada 11 pasien di sini. Berarti memang terhubung untuk database-nya. Dan untuk membuktikan lagi, saya akan memasukkan satu data pasien lagi ke dalam program ini. Untuk nama pasien saya pilih Kurniawan. Kemudian alamatnya di Tangerang. Nomor teleponnya bebas. Kemudian penyakitnya adalah jantung. Saya coba untuk tulis pasien lagi. Data pasien sudah masuk dengan nama Kurniawan dengan ID 12 dan penyakitnya adalah jantung. Saya buktikan lagi dalam database apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk untuk datanya. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu ruangan. Di sini menu ini adalah kita akan ngeset di mana sih pasien tersebut akan dirawat oleh dokter. Jadi saya akan pilih nomor 3 dalam menu ruangan. Kemudian saya coba list ruangan 1. Di sini ada beberapa pasien yang sudah dirawat di ruangan tertentu. Saya akan cuma masukkan data pasien lagi. Sini input kata ruangan. Pilih pasiennya, saya coba pilih ID 12 yaitu Kurniawan. Kemudian dokternya saya pilih Eko di ID 131. Maka saya akan memasukkan angka 131 ke dalam program. Kemudian untuk jadwal saya memilih hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan saya akan memilih nomor 1. Nomor ruangannya ini bebas, yaitu nomor atau number. Saya akan masukkan angka 21.
kemudian nama ruangannya adalah jeruk, nama gedungnya gedung C, dan data berhasil untuk ditambahkan. Saya coba untuk melihat list ruangannya, dan ternyata sudah masuk. Sini ada Kurniawan dengan penyakit jantung, kemudian dokternya bernama Eko dengan spesialis jantung, nomor ruangan 21, nama ruangannya jeruk di gedung C, dan jadwal praktik di hari Senin sampai Jumat pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi untuk sel ini sudah jalan, tapi untuk pembuktikannya kita buka lagi PHP adminnya, kita coba lihat pada bagian ruangan. Dan ternyata sudah masuk dengan ID 13, ID pasien 12, ID dokter 131, ID jadwal 1, dan nomor ruangannya 21, dan nomor ruangan jeruk dan di gedung C. Oke, jadi untuk CLI sudah selesai. Saya akan mendemokan yang berbasis GUI. Saran saya akan masuk ke menu dokter sini. Untuk nama dokternya bebas, di sini akan memilih nama dokternya adalah misalnya Adit, kemudian alamatnya adalah Tangerang, nomor teleponnya adalah bebas nih, spesialis jantung. Saya coba masukkan, data berhasil dimasukkan. Saya akan coba cek di bawah nih, dan ternyata memang sudah masuk datanya. Kemudian untuk data pasien saya akan masukkan data pasien. Untuk namanya adalah namanya Jerry untuk pasiennya, atau ada alamatnya di Jakarta. Nomor teleponnya adalah bebas di sini, dan penyakitnya adalah jantung. Saya masukkan, sukses, dan sudah masuk ke dalam database untuk data pasien. Untuk membuktikan saya coba masuk lagi ke PHP admin. Sini ada nama Adam di alamatnya Jakarta, nomor teleponnya sekian, dan penyakitnya jantung. Kemudian dokter tadi kita masukkan juga Adit dengan spesialis jantung. Selanjutnya saya akan memasukkan ruangan untuk pasien yang bernama untuk bernama Adam. Sini jadi kita akan memilih pasiennya yaitu Adam yang ber-ID 13. Saya akan memilih pasien dengan ID 13 pada drop down. Dan dokter saya akan memilih Adit dengan ID 132. Sini. Kemudian nomor ruangannya saya pilih 22. Nama ruangannya Nanas. Kemudian nama gedungnya gedung B. Dan ID jadwal saya pilih ID 1, yaitu Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Saya akan masukkan dan berhasil masuk. Sini ada ID dokter 132 Adit, dan untuk pasiennya nomor 13 ID-nya yaitu Adam, dan nomor ruangan 22, nomor ruangan 22, nama ruangannya Nanas, kemudian nama gedungnya B, dan ID jadwal di 1 ya pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi untuk demonya sudah selesai, program sudah berjalan dengan baik dan terhubung dengan database. Saya coba buktikan lagi. Yang terakhir ID pasien 13 Adam, kemudian ID dokter 132 Adit, ID jadwal 1 yaitu Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Nomor ruangannya 22, nama ruangan jeruk, nomor ruangannya Nanas, kemudian nama gedungnya adalah gedung B. Berarti program sudah berhasil dijalankan. Kemudian masuk pada poin ke pertanyaan nomor 2, yaitu poin A. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelas diagram dari program yang telah kami buat. Jadi untuk program yang kami buat memiliki 5 kelas
ya, atau entitas. Yang pertama ada kelas orang, kemudian kelas pasien, kelas dokter, ruangan, dan jadwal praktek. Dimana untuk khusus kelas orang itu merupakan kelas parent dengan kelas child-nya adalah dokter dan pasien. Nah, di sini di kelas orang bisa dilihat bahwa ada beberapa atribut seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon dengan akses modifier public. Kemudian juga ada metode getID dengan akses modifier public. Kemudian pada kelas pasien di sini ada 3 atribut, yaitu ID pasien, ID orang, dan penyakit dengan akses modifier public, yang berarti atribut ini bebas dipanggil dimanapun. Kemudian ada metode yaitu get ID pasien, get ID orang, get penyakit, set ID pasien, set ID orang, dan set penyakit. Pada intinya adalah get untuk mendapatkan data, dan set adalah kita untuk memasukkan atau mengeset suatu nilai pada program, entah itu data pasien, dokter, ataupun ruangan. Dan kasus ini adalah kita berarti ngeset data pasien. Kemudian pada kelas dokter, sini ada 3 atribut juga, yaitu ID dokter, ID orang, dan juga spesialis. Dan ada 6 metode sini, yaitu get ID dokter, get ID orang, get spesialis, set ID dokter, set ID orang, dan juga set spesialis dengan akses modifier untuk atribut dan metodenya adalah public. Jadi bebas untuk dipanggil dimanapun untuk atributnya. Kemudian untuk ruangan, sini ada beberapa atribut juga, ada ID, ada ID pasien, ID dokter, ID jadwal, nomor ruangan, nama ruangan, dan nama gedung, dan beberapa metode lainnya seperti get dan set untuk mendapatkan data dan juga mengakses sebuah data dalam kelas ruangan. Kemudian yang terakhir adalah kelas jadwal praktek yang berisi 3 atribut, yaitu ID, hari, dan jam. Kemudian ada metode untuk mendapatkan ID, yaitu get ID, ada get hari, dan get jam untuk mendapatkan hari dan jam. Kemudian dari sisi multiplicity atau kardinalitas, di sini ada relasi antara dokter dengan ruangan, di mana relasinya adalah one to many, di mana satu ruangan dapat dipegang atau berisi beberapa dokter. Misalnya ruangan A itu diisi oleh dokter B, ruangan A juga bisa diisi oleh dokter C, begitupun seterusnya. Ini disebut dengan relasi one to many. Kemudian untuk relasi antara ruangan dengan jadwal praktik juga sama, yaitu one to many, di mana satu ruangan itu bisa memiliki jadwal prakteknya. Misal di ruangan A itu ada jadwal praktek di jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan juga ada yang praktek di jam 12 siang sampai jam 4 sore, dan ada juga yang praktek pada jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi begitu konsepnya. Relasinya adalah one to many. Kemudian relasi antara ruangan dengan pasien juga sama, yaitu one to many, di mana satu ruangan dapat digunakan untuk beberapa pasien. Misalnya ruangan A digunakan untuk pasien B pada pagi hari, kemudian ruangan A juga menerima pasien C di siang hari. Kemudian ruangan B juga dapat menampung pasien di sore hari. Begitu. Nah, kemudian khusus untuk 3 kelas, yaitu orang, pasien, dan dokter. Di sini kita melihat sebuah garis penghubung, yaitu generalisasi atau generalization, di mana fungsinya adalah untuk menjelaskan ya bahwa kelas orang merupakan bentuk general dari kelas pasien dan kelas dokter. Atau dalam konsep object oriented programming, kelas orang ini akan menurunkan atribut dan metodenya ke kelas pasien dan juga kelas dokter, yang pada nantinya adalah kelas dokter dan kelas pasien memiliki atribut dan metode yang serupa dengan kelas orang. Namun dalam kasus ini, dokter dan pasien diterapkan kembali suatu konsep object oriented programming, yaitu polymorphisme, yang nantinya pada kelas dokter akan ditambahkan satu atribut baru, yaitu spesialis, dan pada kelas pasien akan ditambahkan satu atribut baru yang bernama penyakit. Jadi untuk kelas diagram cukup segitu aja. Saya akan lanjut pada pembahasan mengenai kelas binary, kelas kontrol, dan kelas entity pada program. Jadi untuk kelas entity sama seperti kelas diagram tadi, yaitu ada orang, pasien, jadwal praktek, dokter, ruangan, dan jadi ada 5 orang
dokter, pasien, ruangan, dan jadwal praktek. Itu untuk kelas entity-nya. Kemudian ada istilah lain yaitu kelas boundary. Nah, di sini ada kelas boundary main menu, di mana memiliki 3 metode: dokter GUI, pasien GUI, dan ruangan GUI. Nah, maksud boundary-nya adalah, jadi boundary ini sebenarnya secara sederhana lebih ke arah tampilan yang ditampilkan ke user gitu. Nah, dalam kasus ini nantinya ada 3 menu yang akan ditampilkan ke user. Yang pertama ada dokter GUI, pasien GUI, dan ruangan GUI gitu. Jadi nanti ketiga ini dapat ditampilkan ke user selaku pengguna dari aplikasi tersebut. Kemudian boundary selanjutnya adalah dokter GUI ya. Sini ada 1 atribut dan 3 metode. Yang pertama ada set model, set default class operation, di mana 2 metode ini metode default dari Java NetBeans, dan kemudian ada 1 metode lagi yaitu tampilkan. Jadi ini ada tanda minus yang berarti private untuk metode ini, jadi nggak bisa secara bebas diakses. Jadi nanti flow-nya adalah dari boundary main menu ke dalam boundary dokter GUI adalah ketika pasien dihadapkan dengan 3 menu yaitu dokter GUI, pasien GUI, dan ruangan GUI. Ketika admin ya, seharusnya admin memilih dokter GUI, maka akan masuk ke boundary dokter GUI dan akan menjalankan metode tampilkan yang nantinya akan menampilkan form dari dokter GUI. Formnya itu kayak nama, terus ada list ruangannya gitu, begitu. Kemudian setelah itu akan masuk ke kontrol. Di sini ada 1 kontrol yaitu olah dokter. Jadi pada intinya adalah pada kelas kontrol ini itu kita membatasi atau mengontrol adanya data yang masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, contohnya tadi kan kita sudah menampilkan dokter GUI, maka nanti si admin akan dibatasi masukin data-datanya. Ternyata pas di dokter GUI, admin cuma bisa masukin data-data yang berkaitan dengan dokter, contohnya nama, kemudian nomor telepon, alamat, dan juga spesialis dari dokter tersebut. Dan semua form lain itu nggak bakal ditolak kalau nggak berkaitan dengan dokter gitu. Nah, kemudian data tersebut akan masuk ke dalam kelas entity ya, yang sudah dijelaskan pada kelas diagram sebelumnya. Selanjutnya saya bahas mengenai boundary untuk pasien GUI ya. Jadi pasien GUI ini tampilan pasien yang isinya tuh list ruangan sama input data ruangan, 2 menu utama itu. Jadi dari boundary main menu ketika milih pasien GUI dan akan menjalankan metode pasien GUI yang akan menampilkan pasien GUI tampilannya, dan di pasien GUI itu akan ditampilkan menu yang ada seperti list pasien dan juga list input, maksudnya input data pasien yang ditunjukkan dengan adanya metode tampilkan. Ini tujuannya itu untuk menampilkan 2 menu tersebut. Nah, ketika sudah dihadapkan dengan 2 menu tersebut, nantinya admin akan dikontrol oleh adanya kelas kontrol olah pasien. Jadi nanti admin dibatasi untuk memasukkan data-datanya, hanya data-data yang berkaitan dengan pasien seperti nama, nomor telepon, alamat, dan juga penyakit gitu. Dan kemudian nanti datanya akan masuk ke dalam kelas entity dari pasien. Kemudian saya lanjut ke boundary ruangan GUI ya. Jadi ketika di awal di boundary main menu, pasien memilih menu ruangan GUI, maka akan menjalankan metode ruangan GUI. Kemudian akan masuk ke boundary ruangan GUI, dan isinya akan menampilkan beberapa menu seperti tampilkan pasien, tampilkan dokter. Ini maksudnya kan tadi kita pas demoin ada pas masukkan ruangan itu kita memilih pasien berdasarkan ID, dan sebelum kita masukin itu nanti di atas itu ada list pasiennya. Begitu juga dengan dokter, sebelum kita input dokternya nanti ada list dokternya sebagai acuan admin untuk mengisi data-data yang ada pada form tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk boundary dan juga kontrol. Nah, untuk kontrol olah ruangan dan juga boundary ruangan GUI ini sebenarnya sama. Maksudnya untuk ruangan GUI ini tampilan dalam inputnya, tapi untuk kontrol ini lebih ke arah mengontrol apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam program. Ya, dalam kasus ini adalah data-data yang berkaitan dengan data ruangan.
Tuh, jadi nanti yang bisa diinput adalah kayak nama ruangan, nomor ruangan, nama gedung, jadwal prakteknya jam berapa, kemudian nama dokternya siapa, pasiennya siapa. Yang nantinya data tersebut akan dikirimkan ke entity ruangan. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari kelas boundary, kelas entity, dan kelas control. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelas object, inheritance, dan polymorphisme dalam program ya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan membahas hal-hal tersebut untuk program CLI-nya terlebih dahulu. Jadi kebetulan untuk program CLI dan GUI juga sudah saya screenshot dan saya letakkan atau saya masukkan dalam laporan. Jadi saya akan membahasnya melalui Word saja. Di sini di program CLI kita memiliki 3 kelas yang ditandai dengan adanya kotak berwarna ungu. Di sini ada 3 kelas, kelas orang, kelas dokter, dan kelas pasien. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jeli lagi, di kelas dokter dan kelas pasien ada keyword atau tulisan extern orang. Ini berarti kelas dokter dan kelas pasien itu mendapatkan turunan dari kelas orang, atau konsep ini dinamakan dengan inheritance. Tuh, jadi nanti kelas orang yang memiliki atribut nama, alamat, dan nomor telepon, atribut itu akan diturunkan ke kelas dokter dan juga kelas pasien. Jadi nanti kelas dokter memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, dan juga spesialis. Sedangkan untuk kelas pasien akan memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, dan juga penyakit. Nah, kemudian untuk yang kotak berwarna hijau ini salah satu penerapan polymorphisme ya. Jadi ini untuk membedakan antara kelas child-nya dengan kelas parent-nya. Dimana dalam kasus ini kelas parent-nya adalah kelas orang dan kelas child-nya adalah dokter dan pasien. Jadi untuk kelas dokter itu kita masukkan satu atribut baru, yaitu string spesialis, untuk membedakan antara kelas orang dengan kelas dokter. Kemudian untuk kelas pasien juga sama, kita menambahkan satu atribut baru, kelas penyakit, yang digunakan untuk membedakan antara child class dengan parent class. Gitu. Kemudian lanjut pada enkapsulasi di sini. Di sini ada public class system manajemen dokter CLI. Di sini kelasnya itu berenkapsulasi, ini dibungkus, dan kebetulan kelas ini memiliki akses modifier public, jadi bisa diakses oleh siapapun. Kemudian sini ada fungsi list data dokter, dimana sama nih bentuk enkapsulasi juga, tapi dalam akses modifier public, yang berarti fungsi ini dapat diakses oleh siapapun. Kemudian ada objek, di sini kita membuat objek bernama input user berdasarkan kelas buff reader. Dan kemudian buff reader ini adalah bisa jadi merupakan kelas default yang disediakan oleh Java. Dan di sini ada class for name from mysql.c, JDBC driver. Nah, jadi untuk menghubungkan antara program yang kami buat dengan database MySQL, kami menggunakan salah satu API dari Java, yaitu JDBC atau Java Database Connection. Dimana JDBC ini sebenarnya serupa dengan ODBC ya, atau Open Database Connection. Tapi untuk ODBC ini sebenarnya lebih universal untuk bahasa pemrogramannya, bisa digunakan untuk C++, Python, dan Ruby. Tapi untuk yang JDBC ini lebih dikhususkan untuk Java. Jadi secara nggak langsung kita bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa JDBC ini lebih optimal ketika digunakan di Java gitu. Entah itu secara performa yang lebih baik daripada ODBC ataupun hal-hal lainnya. Nah, kemudian di sini ada connection column 1. Ini kita membuat sebuah koneksi ya, variable koneksi. Ya, jadi kita akan driver manager, get connection, JDBC MySQL, kemudian untuk JDBC adalah API-nya, kemudian MySQL database-nya. Kemudian localhost ini adalah host dari database kita, karena kita bangun di hosting database-nya, maka kita jalankan di localhost saja. Kemudian ada tulisan tb2_tbo. Ini merupakan nama database kita untuk project kali ini. Bisa dibuktikan di sini bahwa kita nama database-nya adalah tb2_tbo. Lanjut, sini ada tulisan root. Root ini adalah username dari database kami gitu. Kebetulan kami menggunakan user root. Dan yang kosong ini adalah password. Kemudian kita nggak pakai password juga untuk database-nya. Jadi
seharusnya dikasih password ya, cuma pada kasus ini kita nggak pakai password. Kemudian lanjut sini. Nah, jadi pada awalnya nanti ketika fungsi list data dokter dipanggil, itu akan menampilkan data-data dokter yang dipanggil dengan menggunakan query sistem, maksudnya select bintang from dokter. Jadi nanti data-data dokter yang ada di database itu akan dipanggil ke aplikasi dan ditampilkan. Itu sini ada ditampilkannya berdasarkan ID, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan juga spesialis gitu. Dan saya lanjut lagi di sini. Nah, sini ada fungsi list data pasien, sama ini dalam bentuk enkapsulasi juga. Tapi enkapsulasinya tuh public ya, akses modifier itu public. Jadi fungsi ini tuh dapat diakses secara bebas. Kemudian kita membuat objek lagi, yaitu bernama input user yang berdasarkan pada buffer reader, kelas buffer reader. Kemudian ada lagi fungsi list data pasien dengan public static void. Sini akses modifier public ya untuk enkapsulasinya, jadi bebas untuk diakses dari manapun. Kemudian objek juga sama, input user yang dibuat berdasarkan kelas buffer reader. Sama ya, jadi kalau untuk yang pasien itu nanti query-nya adalah select bintang from pasien. Jadi mengambil data pasien dari database dan ditampilkan ke dalam aplikasi kita. Kemudian masuk lagi di list data ruangan ya. Ini menu, bukan menu, ini fungsi ya, fungsi yang berakses modifier public. Ini bentuk enkapsulasi juga gitu. Kemudian ada objek lagi sini, kita membuat objek bernama input user yang dibuat berdasarkan buffer reader atau kelas buffer reader. Oke, selanjut lagi. Kemudian ada fungsi lagi, sini ada fungsi input data dokter dengan enkapsulasi atau akses modifier public ya. Jadi untuk fungsi ini dapat diakses secara bebas ya, baik dari sisi sistem ataupun dari sisi admin. Nah, terus kemudian sini ada objek. Yang pertama ada objek yang bernama dokter yang dibuat berdasarkan kelas dokter. Selanjutnya ada objek yang bernama input user yang dibuat berdasarkan kelas buffer reader dan digunakan untuk menginput data ke dalam program. Jadi sebelumnya kan sudah saya bahas juga ini beberapa kali. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan data ke dalam program atau menangani data yang akan dimasukkan ke dalam program. Seperti itu fungsinya. Di sini ada query-nya, insert into dokter. Untuk nama kolomnya dan juga values-nya akan diterima dari menggunakan fungsi readline ya. Jadi readline ini akan menerima masukan dari user atau admin melalui keyboard. Jadi nanti semua informasi yang dimasukkan melalui keyboard akan ditangkap oleh readline tersebut dan dimasukkan ke dalam program. Dan sini ada variable baru ya, sini ada integer baris, paste statement, execute, update. Kemudian di bawahnya ada if integer baris lebih dari 0, sistem outprint line, data berhasil untuk ditambahkan, lainnya data gagal ditambahkan. Nah, khusus untuk yang 0 ini maksudnya adalah data yang terpengaruhi atau baris data yang terpengaruhi dalam database. Nah, contohnya sini saya akan coba perlihatkan. Jadi misalnya kita pernah menggunakan MySQL dalam bentuk CLI ya, command line. Setelah kita mengetikkan query, contohnya insert into student, values-nya adalah misalnya nama, misalnya values-nya namanya siapa, name-nya berapa gitu. Nah, terus ketika kita klik enter, nanti akan muncul pesan query OK, one row affected. Ini maksudnya adalah ada data pada database yang berhasil berubah gitu, entah itu dimasukin datanya atau mungkin di update atau dihapus datanya. Di one row affected karena ada satu data yang kita pengaruhi, yaitu data student tadi. Nah, ini satu row affected itu satu baris artinya. Nah, ke Java lagi. Di sini berarti kalau kita berhasil masukin data, maka nanti ada muncul query OK, one row affected. Berarti satu kan, integer barisnya satu berarti satu lebih dari 0 berarti akan muncul si data berhasil untuk ditambahkan.
Nah kalau dibuat 0 berarti nggak ada data yang terpengaruh atau 0 row affected, dan itu berarti datanya gagal, nggak masuk ke dalam database seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi ke bagian sini ada fungsi input data pasien. Untuk fungsi ini berakses modifier public, jadi salah satu bentuk enkapsulasi juga. Kemudian ada dua objek, yaitu objek pasien ya, yang dibuat berdasarkan kelas pasien. Kemudian ada objek input user yang dibuat berdasarkan kelas buffer reader. Jadi input user ini digunakan untuk menangani input yang dimasukkan oleh admin. Sini juga sama, ini akan diterima data-data yang akan dimasukkan oleh admin menggunakan read line. Kemudian sini ada fungsi input data ruangan yang berakses modifier public, jadi enkapsulasi ya. Di enkapsulasi itu sebenarnya ada 4, tapi yang saya tahu itu ada 2 lagi saya agak lupa. Jadi yang pertama itu ada public dan private. Satu lagi itu kalau nggak salah itu protected. Hampir mirip dengan private untuk yang protected. Ini juga sama, untuk masukin data ke dalam programnya menggunakan query insert itu. Nama tabelnya apa dan nama kolomnya apa. Oke, lanjut lagi. Di sini ada fungsi lagi, yaitu fungsi menu dokter dengan enkapsulasi akses modifier public ya. Jadi bebas dipanggil dimanapun atau diakses dari manapun. Kemudian sini kita juga membuat satu objek, yaitu objek yang bernama input yang dibuat berdasarkan kelas scanner. Jadi kelas scanner ini kelas default dari Java ya sebenarnya, untuk menangani masukan yang diberikan oleh pengguna aplikasi tersebut. Kemudian ada fungsi menu pasien, di sini akan ditampilkan ya, kalau dipanggil akan menampilkan menu pasien. Nah, untuk enkapsulasinya adalah public, jadi bebas diakses dari manapun. Kemudian ada objek input yang dibuat berdasarkan scanner, kelas scanner. Jadi objek ini digunakan untuk menangani menangani masukan yang diberikan oleh user dari aplikasi yang kami buat. Dalam kasus ini adalah admin. Kemudian lanjut pada menu ruangan. Jadi ini fungsi yang akan menampilkan menu ruangan seperti list ruangan, kemudian input data ruangan. Nah, untuk fungsi ini dienkapsulasi juga dengan akses modifier public, yang berarti fungsi ini dapat diakses secara bebas. Kemudian ada objek bernama input yang dibuat berdasarkan kelas scanner yang digunakan untuk menangani masukan yang diberikan oleh user atau admin. Kemudian lanjut lagi di fungsi main. Jadi fungsi main ini akan dijalankan pertama kali ketika program di-run atau dijalankan. Nah, untuk fungsi main ini direkomendasikan untuk menggunakan akses modifier public karena main akan dijalankan pertama kali ketika program dijalankan atau di-run. Karena kalau di private itu nanti nggak bisa dijalanin di awal. Oke, jadi fungsi main ini akan menampilkan beberapa menu, yaitu menu dokter, pasien, ruangan, dan keluar, seperti yang telah saya demokan tadi. Kemudian di sini kita juga membuat sebuah objek yang bernama X yang dibuat berdasarkan kelas scanner untuk menangani masukan yang diberikan oleh user atau admin. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Tadi di awal presentasi sudah saya demokan juga input, proses, dan outputnya. Jadi untuk ini saya bisa langsung skip. Kemudian saya langsung masuk pembahasan mengenai kelas objek inheritance polymorphisme pada program berbasis grafik atau GUI. Nah, jadi untuk program yang berbasis GUI itu ada beberapa source code ya, atau di sini ada gframe atau gframe. Ada dokter GUI.java, ada main.java, pasien GUI.java, dan ruangan GUI.java. Ini adalah gambarnya untuk gambar dokter. Nah, pertama di main.java ya, karena main.java ini akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Di sini package GUI ini package dari source code-nya, kemudian ada beberapa library yang diimport.
Tapi itu bukan pembahasan utama kita di sini. Jadi yang pertama saya bahas adalah sini konsep-konsep OOP seperti class, inheritance, encapsulasi, dan object. Jadi pada main.java ini terdapat satu kelas ya. Ini kelas yang pertama ya, bukan satu kelas, tapi ini kelas yang pertama, yaitu kelas yang bernama class main, dimana kelas ini dienkapsulasi ya, dengan akses modifier public. Jadi untuk kelas main ini dapat diakses secara bebas. Kemudian sini ada kata kunci atau keyword extend, yang berarti JavaX Swing JFrame itu akan menurunkan atribut dan metodenya ke dalam kelas main, ya, entah itu elemen ataupun palette. Ya. Kemudian di sini juga kita membuat sebuah objek yang bernama myImage yang dibuat berdasarkan kelas image icon. Jadi ini untuk memasukkan gambar ke dalam aplikasi view kita. Kemudian masuk lagi ke sini ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama ada Doctor Action Perform dengan encapsulasi private. Jadi untuk fungsi ini tuh nggak bisa diakses secara bebas ya, harus dipanggil dari kelas lain yang memiliki kapabilitas ataupun dari hal lain gitu. Tapi intinya adalah kelas ini bisa diakses dari kelas lain yang memiliki akses ke fungsi ini gitu. Misalnya fungsi Doctor Action Perform ini kan private. Nah di kelas main itu dia bisa atau diberikan izin untuk mengakses atau memanggil fungsi Doctor Action Perform, maka fungsinya nanti akan bisa jalankan melalui kelas main. Di sini ada private juga, jadi nggak bebas. Kemudian passion action perform juga private, sama nggak bebas juga. Kemudian ruangan action perform juga private untuk encapsulasinya, jadi nggak secara bebas, bisa dipanggil atau digunakan. Kemudian sini ada fungsi void main atau main ya, yang berakses modifier public. Ini sama encapsulasi juga. Untuk fungsi main ini dapat diakses secara bebas. Kemudian lanjut lagi ke source code berikutnya, yaitu drgui.java. Yang sini ada kelas ya, ada kelas drgui. Dimana ya ini kelas drgui itu kelas. Nah, kemudian ada kelas drgui extend JavaX Swing JFrame. Jadi nanti JavaX Swing JFrame ini akan menurunkan atribut ataupun metodenya ke dalam kelas dokter ya. Jadi ini dinamakan inheritance. Jadi inheritance itu simple. Kalau ada kata extend, berarti itu inheritance gitu. Nah kemudian sini juga ada tulisan public, ini encapsulasi ya. Ini ada public kelas dokter GUI, ada public kelas orang, ada public dokter GUI. Ini bentuk encapsulasi gitu. Jadi untuk fungsi atau kelas tersebut dapat digunakan secara bebas. Nah kemudian di bawahnya sini ada public kelas orang. Dan ini kelas orang yang berisi atribut-atributnya seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Di bawahnya kelas orang ada kelas lagi, yaitu kelas dokter extend orang, yang berarti nanti kelas orang akan menurunkan semua atribut dan metodenya dan dimasukkan ke dalam kelas dokter. Jadi nanti kelas dokter memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon. Dan sini ada satu lagi sebenarnya, jadi belum dikotakin, agak lupa, yaitu string spesialis. Jadi string spesialis ini adalah salah satu bentuk penerapan dari konsep polymorphisme ya. Jadi nanti intinya adalah kita membedakan antara child class dan juga parent classnya dari segi atribut. Ya, walaupun nggak dari segi atribut aja, itu bisa diubah lain, misalnya dari segi metodenya gitu. Itu polymorphisme. Kemudian lanjut lagi di bagian sini. Jadi ini ada JButton1ActionPerform. Ini adalah tombolnya yang berakses modifier private. Ini encapsulasi. Kemudian di sini ada objek yang di kotak warna jingga atau oranye. Objek yang bernama dokter dibuat berdasarkan kelas dokter. Nah, ketika tombol itu diklik, maka akan menjalankan query insert into dokter. Dokter itu nama tabel atau nama entitas dalam database. Kemudian ada nama, alamat, nomor telepon, spesialis. Itu merupakan atribut atau variabel dalam database-nya. Dan untuk values kita ambil berdasarkan index, dan sini ada index. Kemudian sini ada get text. Jadi nanti formnya dari get text field itu bakal diambil menggunakan fungsi get text.
Ini juga sama, salah satu penerapan yang tadi itu, if baris lebih dari 0 itu maksudnya adalah apakah ada row di database yang terpengaruhi. Misalnya tadi ada one row affected, berarti ada satu baris data yang dipengaruhi, entah itu dimasukkan data atau diupdate datanya ataupun dihapus datanya. Kalau ada yang dihapus, update atau tambah, itu berarti ada satu kan, jadi one row affected. Berarti sini nanti jika baris lebih dari satu maka berarti ada gitu, ada baris yang terpengaruhi, dan akan menampilkan J option pen dengan pesan sukses. Kalau gagal nanti akan muncul J option pen tulisan gagal gitu. Kemudian masuk lagi ke tabel mouse click. Jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya pada program, ketika kita sudah menginput data, sudah klik masukkan dan sukses, di bawahnya kan ada tabel outputnya gitu kan. Nah ketika kita klik datanya, salah satu data kita klik, nanti akan muncul lagi di text fieldnya gitu. Jadi nanti flow-nya adalah kita ambil dulu get selected row-nya, row berapa, ini berdasarkan index. Nah kemudian sini ada teks nama, teks alamat, teks nomor telepon, teks spesialis. Ini merupakan JText field yang kita ubah nama variabelnya. Kemudian kita set text, ya set text kita ambil berdasarkan indeks pada database-nya dari indeks 0, 1, 2, 3. Jadi nanti dari database kita konversi dulu ke dalam string dengan menggunakan fungsi toString, dan kita tampilkan ke JText field-nya seperti itu. Kemudian sini ada enkapsulasi lagi untuk fungsi main, ada public. Jadi akses modifier public yang berarti fungsi main dapat diakses secara bebas. Kemudian ada fungsi run yang berakses modifier public. Ini juga sama, enkapsulasi juga. Selanjutnya ada sini ada palet, namanya palet dari Java NetBeans seperti JButton, ada JLabel, JScrollPane, JTable, JTextField. Itu private ya, private itu bentuk enkapsulasi. Jadi kita bungkus payload tersebut dengan access modifier private. Jadi nggak sembarang orang yang bisa mengubah ya payload tersebut. Begitu juga pada fungsi tampilkan yang berakses modifier private. Ini juga enkapsulasi. Jadi fungsi tampilkan ini kita bungkus ya, kita enkapsulasi. Jadi nggak semua orang bisa akses fungsi tersebut. Cuma mungkin dari fungsi lain atau kelas lain yang memiliki hak untuk mengakses fungsi tampilkan ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke source code pasien.gui. Di sini sama ada kelas juga. Yang pertama ada kelas pasien GUI. Kemudian ada kelas orang, ada kelas pasien juga. Di sini ada enkapsulasi ya, yang bertuliskan public yang ditandai dengan adanya kotak berwarna biru. Ya, sini ada public kelas pasien GUI extend Javax WinGFrame. Public itu enkapsulasi ya, akses modifier ini. Kemudian ada public kelas orang, itu public juga enkapsulasi tapi dalam bentuk public. Jadi bebas untuk dipanggil atau digunakan dimanapun. Kemudian sini ada inheritance juga. Sini ada kelas pasien GUI yang mendapatkan turunan atau inheritance dari Javax WinGFrame, yang nantinya dari Javax WinGFrame itu menurunkan atribut atau metodenya ke dalam kelas pasien GUI. Kemudian di sini ada kelas pasien extend orang, yang berarti nanti seluruh atribut dan metode yang ada pada kelas orang akan turunkan ke dalam kelas pasien, dan kasusnya adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Dan pada kelas pasien juga kita menerapkan salah satu konsep object oriented programming, yaitu polymorphism. Jadi tujuan adalah kita membedakan antara child class dan kasusnya ada child class pasien dengan parent classnya yaitu kelas orang. Kita bedakan dengan menambahkan satu atribut baru, yaitu atribut yang bernama penyakit. Oke, sekarang lanjut lagi ke sini. Jadi ini JButton action perform. Simpelnya adalah tombol yang digunakan untuk input data ke dalam database. Ini ada private, jadi nggak semua orang bisa akses tombol ini. Jadi mungkin cuma kelas main yang bisa, atau kelas tertentu yang punya hak untuk bisa menjalankan atau menekan button ini, seperti itu. Kemudian untuk objek pasien yang dibuat berdasarkan kelas pasien. Selanjutnya
tabel mouse click ya. Jadi seperti tadi, ketika kita berhasil memasukkan data ke dalam database, nanti di aplikasinya di bawahnya itu ada tabel yang berisi outputnya atau daftar yang sudah masuk dalam database. Nah, ketika kita klik salah satu data tersebut atau salah satu barisnya, maka nanti akan diambil data-data yang ada di baris tersebut ya dari database. Kita dapatkannya berdasarkan indeks, kita setnya di JText field. Jadi nanti ketika kita klik pada tabelnya itu, nanti muncul lagi datanya di text fieldnya. Bisa kita lihat sini ada teks nama, teks alamat, teks nomor telepon, teks penyakit. Ini merupakan JText field yang variabelnya sudah terganti. Kita ganti isi dari JText field tersebut dengan menggunakan set text. Nah, tapi untuk dari database kita konversi dulu ke dalam bentuk string yang menggunakan fungsi toString. Kemudian ada fungsi main sini. Fungsi main juga sama untuk enkapsulasinya, berakses modifier public, yang berarti fungsi main ini dapat diakses secara bebas. Kemudian fungsi run, jadi untuk menjalankan set visible true, jadi nanti akan ditampilkan pasien GUI nya. Untuk run ini publicnya sama, jadi bebas diakses dari manapun. Selanjutnya ini sama private untuk pilot dan juga fungsi tampilkan. Jadi untuk fungsi tampilkan ini private ya, jadi nggak bisa diakses secara bebas. Mungkin hanya kelas atau fungsi tertentu yang bisa mengakses fungsi tampilkan saja. Begitu juga dengan pilot ini, Java Swing JButton dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ruangan GUI.java. Ini source code-nya. Ini ada kelas, yaitu kelas ruangan GUI, yang mendapatkan turunan atau inheritance dari Java Swing JFrame. Jadi nanti atribut atau metode yang ada di Java Swing JFrame itu diturunkan ke ruangan GUI. Nah, untuk ruangan GUI ini kelasnya itu berakses modifier public, jadi salah satu bentuk enkapsulasi juga. Kemudian ada fungsi ruangan GUI juga sini yang berakses modifier public, itu bentuk enkapsulasi. Kemudian sini ada tiga fungsi yang dienkapsulasi tapi dengan akses modifier public, berarti fungsi tersebut dapat diakses secara bebas dari manapun. Yang pertama ada ID pasien, ID dokter, dan juga ID jadwal. Oke, dan ini mungkin yang terakhir, ini ada JButton when action perform. Jadi pada menu ruangan formnya itu ada tombol masukkan data. Nah, ini adalah tombolnya, itu JButton when action perform dengan enkapsulasi, yaitu private ya, akses modifiernya private, jadi nggak semua hal bisa mengakses fungsi ini. Begitu. Untuk query-nya, insert into ruangan, values-nya apa, dan ini atributnya. Kemudian ada tabel ruangan mouse click, ya sama tadi. Kita ambil data dari database, kita konversi ke dalam string menggunakan fungsi toString. Nanti kita akan tampilkan di text field-nya. Sini private ya untuk tabel ruangan mouse click. Berarti fungsi ini nggak bisa jalankan secara bebas atau dipanggil secara bebas. Hanya kelas atau fungsi tertentu yang dapat menggunakan fungsi ini. Dan yang ini adalah fungsi main. Fungsi main adalah public untuk enkapsulasinya. Jadi fungsi main dapat diakses secara bebas, ya entah itu sama fungsi lain ataupun kelas lain. Dan ada fungsi run sini sama public, jadi akses modifier public, ini enkapsulasi. Jadi fungsi run dapat dipanggil dari manapun, atau kelas yang lain itu bebas, atau fungsi yang lain itu bebas. Sini juga ada pilot, ini enkapsulasi private yang ditandai dengan adanya keyword private. Ya, sini private, sini tampilkan pesan juga, tampilkan pasien ya, ini private. Fungsi ini tuh sebenarnya bisa diakses, bukan nggak bisa diakses sama sekali, tapi bisa diakses oleh kelas ataupun fungsi tertentu saja gitu. Jadi nggak semua fungsi atau kelas itu bisa akses fungsi ini, fungsi tampilkan pasien. Nah, kemudian ada fungsi lagi tampilkan dokter, sama ini fungsinya bisa diakses juga oleh kelas atau fungsi tertentu saja, itu private untuk enkapsulasinya.
Kemudian sama ini untuk tampilkan jadwal praktek, tampilkan ruangan itu juga sama private. Ya bukan berarti nggak usah diakses sama sekali, bisa, cuma hanya kelas atau fungsi tertentu saja yang bisa mengakses fungsi tersebut saja gitu. Begitu. Kemudian lanjut lagi, nah ini untuk hasil menjalankan program GUI. Ini screenshotnya. Ini ada menu dokter, menu pasien, menu ruangan. Nah itu sudah saya demokan di awal tadi, tapi saya coba perlihatkan lagi untuk hasilnya. Ini cuma sekedar untuk melihatkan saja bahwa program sudah berjalan. Sini pasien juga sudah berjalan, ruangan juga sudah berjalan, muncul gitu. Untuk demo coba saya masukkan satu data lagi, satu dokter, misalnya dokternya namanya bebas. Saya contoh di sini saya masukkan namanya adalah Andi, alamatnya Jakarta, nomor teleponnya, spesialisnya mungkin THT. Saya masukkan, sukses. Nah jadi program berhasil jalan. Kemudian yang CLI coba saya jalankan lagi. Ini saya coba tampilkan list dokter, kan muncul data-datanya sesuai dengan yang ada di dalam database seperti itu. Oke, jadi nomor 2 selesai. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Koneksi berhasil tersambung dengan database PHP Admin. Ya, berarti tadi berhasil disambungkan ya dengan menggunakan JDBC atau Java Database Connection. Dan saya coba perlihatkan lagi. Saya coba masukkan data lagi, ya, data yang baru di sini. Untuk membuktikan lagi aja. Sini saya masukkan data pasien misalnya. Kemudian saya masukkan data pasien atau input data pasien. Nama pasiennya misalnya Akdan, dan alamatnya Tangerang. Nomor teleponnya ini bebas, penyakitnya misalnya apa ya, jantung. Data berhasil ditambahkan. Kita coba cek apakah sudah masuk. Berarti sudah masuk untuk pasien bernama Akdan dengan penyakit jantung. Kita coba sesuaikan dengan yang ada di dalam database. Bagian pasien ternyata sudah masuk pasien dengan bernama Akdan. Berarti database dan program sudah terhubung ya dengan menggunakan JDBC atau Java Database Connection. Oke, sekarang lanjut lagi ke poin berikutnya, menampilkan output di program sesuai dengan database PHP Admin MySQL. Jadi ini udah sesuai. Kita akan coba demokan lagi untuk GUI-nya, ruangan GUI-nya. Aku nggak bahas semua karena tadi di awal sudah saya demokan dan semua program berjalan dengan lancar. Saya coba run lagi. Sini saya coba masukkan di data ruangan aja karena di awal tadi sudah di demokan. Nomor ruangannya misalnya ini saya pilih satu aja untuk defaultnya, nggak saya ubah. Nomor ruangannya 20, nama ruangannya misal nama ruangannya Mangga gitu. Nama gedungnya gedung A, kita masukkan, sukses, dan data berhasil masuk. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke poin. Untuk CLI juga tadi sudah dibuktikan. Nah, poin yang kecil adalah hubungkan database dengan aplikasi yang dibuat tersebut. Nah, jadi aplikasi sistem manajemen dokter ini yang berbasis CLI ataupun berbasis GUI itu memiliki hubungan dengan database ya. Jadi database digunakan untuk menyimpan data. Ya, datanya seperti data dokter, data pasien, dan juga data ruangan. Nah, dari data tersebut nantinya akan ditampilkan ke dalam aplikasi. Dan untuk koneksinya kita menggunakan salah satu engine atau API dari Java yang bernama JDBC atau Java Database Connection. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pengerjaan proyek tugas besar 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.